Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solihah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sudah siap dengan pembelajaran kali ini? Sebelum kalian menyimak video, kalian sholat duha terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita awali pembelajaran pagi dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat untuk menyimak video pagi ini. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Di video kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Ayo perhatikan manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis pada gambar berikut ini. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh, kupu-kupu. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Selanjutnya, tidak melalui tahap kepompong. Contoh, belalang. Ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Yang pertama, persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kemudian, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Selanjutnya, perbedaan daur hidup kucing dan kecoa yaitu kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain,
seperti kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian, hewan kerbau bermanfaat untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam tumbuhan, contohnya padi, kapas, dan kayu jati. Padi sebagai bahan makanan pokok, kapas bahan pembuatan kain katun, sedangkan kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya, sumber daya alam hewan, contohnya ikan, manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian, contohnya jaket wol. Selanjutnya, kerbau, manfaatnya bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Ayo perhatikan peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Yang pertama, penyejuk udara, mencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Ayo amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia. Jangan lupa, jawaban dikirim ke Ustadzah Feti dan Vera. Cukup sekian, Ustadzah akhiri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.